Sedulur dan sahabat milenial, sekarang kita berada di Pondok Pesantren Nurul Ummahat Kota Gede yang diasuh oleh seorang kiai yang sangat pluralis, yaitu Bapak Kiai Haji Abdul Muhaimin. Kita akan berbincang banyak dengan beliau. Mari. Pak Kiai, Indonesia ini kan terkenal dengan kekayaan kultur yang sangat luar biasa. Ya. Perbedaan agama, perbedaan bahasa, suku, dan sebagainya ini sangat luar biasa. Nah, dalam wawasan Pak Kiai sebagai seseorang yang sangat peduli tentang keberbedaan ataupun keberagaman yang ada. Sepanjang perjalanan saya sebagai seorang yang telah puluhan tahun bergelut di bidang multikultur, bukan hanya di Indonesia, bahkan sampai tingkat Asia dan Amerika. Memang Indonesia memiliki keberagaman yang paling final di dunia. Sukunya paling banyak, agama yang resmi maupun agama lokal atau indigenous belief juga masing-masing tempat ada. Disitulah sebetulnya potensi yang sangat luar biasa kalau itu dilola dengan sebaik-baiknya. Dalam istilah saya, bagaimana keberagaman itu dicari ruas sambungnya, agar bisa menjadi potensi untuk membentuk satu budaya kemanusiaan yang lebih lebih komprehensif, agar tidak menimbulkan friksi-friksi, lebih-lebih menjadi sumber konflik yang sangat sulit untuk dikendalikan. Nah, disitulah kita akan bisa menemukan ruas sambung yang sangat komplementer, yaitu kehidupan moral dan kehidupan kemanusiaan. Karena dalam dua perspektif itu atau dua bidang itulah sebetulnya semua agama bisa mencari dan menemukan ruas sambungnya. Dalam artian lewat karakter-karakter kita bangsa Indonesia yang ramah, yang santun, yang sopan, kemudian yang kasih. Nah, disitulah kita akan bisa mewujudkan kehidupan keindonesiaan yang lebih menjanjikan di masa-masa yang akan datang. Menarik untuk mencari ruas sambung tadi, karena sebuah realita bahwa perbedaan yang begitu kompleks itu juga sangat rentan dengan adanya perpecahan juga. Nah, dalam mencari ruas sambung untuk konteks keindonesiaan ini, nilai lebihnya kira-kira di mana lagi? Sebetulnya banyak sekali lah kita mencari atau menemukan ruas sambung itu. Bisa lewat semangat kebangsaan. Betul. Sebab bagaimanapun juga kita bisa meraih kemerdekaan ini didukung oleh semua agama, didukung oleh semua suku yang secara historis dulu melahirkan Sumpah Pemuda, melahirkan kemerdekaan, kemudian itu juga dikuatkan dengan semboyan negara kita Bhinneka Tunggal Ika. Memang perbedaan itu seolah-olah dua mata pisau. Ketika kita tidak bisa pandai-pandai dan tidak bijak dalam menemukan ruas sambung, maka yang terjadi persoalan-persoalan kecil kemudian menimbulkan friksi. Friksi. Kalau itu dibiarkan, tidak ada upaya-upaya yang lebih intensif lagi, mungkin juga friksi itu akan menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Dan itu sudah dialami oleh negara-negara yang gagal untuk menemukan ruas sambung antara perbedaan-perbedaan itu
Seperti misalnya di Timur Tengah kemudian terjadi konflik berdarah-darah sampai hari ini yang melahirkan tragedi kemanusiaan dengan saling bunuh, terjadi pengungsian dan kelaparan dan lain sebagainya, itu karena memang gagal dalam menemukan ruas sambung aspek-aspek kemanusiaan dan aspek-aspek moral. Kalau ditarik dari konteks kekinian, Mbak Kiai, bahwa saat ini ya mohon maaf kita sering membaca di media sosial berbagai perbedaan politik, berbagai perbedaan, apalagi didukung adanya pandemi. Ini seakan-akan pandemi ini seakan-akan menjadi ruas putus bukan ruas sambung karena adanya perbedaan itu. Sebetulnya itu satu kesempatan besar. Dalam bahasa konseptual saya, hari ini ilmu pengetahuan lumpuh dan semua konsep gagal. Mestinya kita kembali kepada ajaran-ajaran agama masing-masing yang mengajarkan saling tolong menolong, yang mengajarkan saling mengasihi, saling memberi dan lain sebagainya. Dan itu bisa dilakukan karena persoalan-persoalan itu tidak menyentuh masalah-masalah teologi yang kadang-kadang sangat resisten, sangat mudah dijadikan sumbu-sumbu konflik. Ya, betul. Dan itu sudah dilakukan sekarang, baik secara institusional, misalnya lewat NU, Muhammadiyah, lewat KWI, lewat PGI, sudah dilakukan. Cuman mungkin hal-hal yang semacam itu tidak menjadi berita menarik di media massa hari ini, karena media massa lebih tertarik dengan menampilkan konflik-konflik yang kemudian dibuat viral sedemikian rupa. Dan saya punya pengalaman lah dalam menangani masalah-masalah kemanusiaan, baik di Aceh, kemudian gempa Jogja, erupsi Merapi, itu kan semua saya ikut sertakan, semua tokoh agama itu. Menarik Pak Kiai. Mungkin sekarang kita akan memasuki dalam konteks Jogja dan nanti di lingkungan terdekat kita bagaimana implementasinya dari mencari titik sambung dari perbedaan yang ada sampai di tingkat terbawah nanti lagi. Demikian kita sambung untuk sesi berikutnya. Sedulur-sedulur dan sahabat milenial, kita lanjutkan untuk segmen ini. Kita akan berbicara tentang multikultur dalam konteks Yogyakarta. Masih bersama dengan Bapak Kiai Haji Abdul Muhaimin. Pak Kiai, Jogja ini terkenal dengan sebutan City of Tolerance. Sementara ternyata juga masih ada kerusuhan-kerusuhan. Nah, di mana kemudian implementasi untuk mencari narasi sambung dari perbedaan kultur yang ada di Jogja untuk mengatasi adanya kerusuhan-kerusuhan yang masih saja terjadi. Deklarasi Jogja sebagai miniatur Indonesia itu kan pernah diungkap oleh Ngerso tahun ke-9 pada tahun 92. Jogja itu adalah miniatur keindonesiaan. Dan ungkapan itu sebetulnya memiliki sejarah panjang ketika Jogja menjadi pusat pendidikan, sehingga semua suku, semua mahasiswa dari luar daerah semua belajar di Jogja. Disitulah Jogja memiliki muatan-muatan kebinekaan ya, dari berbagai daerah, dari berbagai suku yang terwujud juga dalam asrama-asrama mahasiswa. Sebetulnya interaksi mereka dengan warga pada waktu itu rasanya sangat humanis lah. Bahkan tidak jarang kemudian mahasiswa-mahasiswa itu menjadi menantu dari pemilik-pemilik kos ya. Sehingga mereka tidak pulang. Kalau toh pulang ke daerah masing-masing dan menjadi pejabat,
semua pasti ingat dengan Jogja. Ya, itulah kekayaan Jogja, dan rasanya dalam kondisi multikultur yang sangat final, kalau toh terjadi sedikit letupan-letupan, itu masih pada taraf bisa di manage dengan baik. Ya. Saya tidak bisa bayangkan kalau kondisi terjadi di luar daerah misalnya, mungkin sudah menjadi konflik besar ya. Tapi di Jogja rasanya nggak ada. Ya selesai dari itu, yang ramai kan biasanya hanya di medsos. Misalnya ributnya bukan main tentang asrama satu daerah. Ya saya pulang jam 2 ngaji ya nggak ada apa-apanya. Ya lah. Tapi resonansi di medsos dengan kepentingan masing-masing itulah yang seringkali menjadikan seolah-olah Jogja itu mencekam. Padahal nggak ada apa-apanya. Jadi mungkin karena justru miniatur Indonesia ini Jogja, sehingga memang menarik untuk selalu menjadi bidikan dari para pencari warta. Ya, dan Jogja ini tokoh agama sangat mudah dikonsolidasikan. Misalnya ada kasus di satu tempat, ya ada pembacokan seorang romo. Ya semua tinggal kita WA kumpul kok. Kumpul di sini selesai. Ada persoalan penguburan warga non muslim di pemakaman umum, yang ributnya bukan. Saya undang mereka 25 datang ke sini, selesai kok. Ya. Tapi resonansi di berita masih seolah-olah Jogja ini kota yang paling intoleran. Persoalannya kemudian lembaga-lembaga survei itu hanya mendasarkan based on kasus. Gitu ya. Ini ada kasus, ini ada kasus, ditulis 1, 2, 3. Tapi daya tangkal warga Jogja yang sangat luar biasa ini tidak pernah diungkap. Jadi objektivitas lembaga-lembaga survei itu sendiri sebetulnya kurang bertanggung jawab. Sebagai Ketua Forum Persaudaraan Umat Beriman, Pak Kiai mampu merangka ataupun membingkai dari sejumlah perbedaan agama yang ada. Nah, kemudian sejauh mana Pak Kiai dengan FPUB-nya ini mensosialisasikan sampai di tingkat bawah? Justru FPUB sebuah lembaga kerjasama antar iman, bukan sekedar antar agama, antar imannya, karena juga agama yang tidak diakui, kemudian indigenous belief atau kepercayaan lokal tergabung dalam FPUB. Justru FPUB itulah yang bergerak pada level bawah. Kita sudah berdialog lebih dari 350 desa, dan itu tidak pernah dibiayai oleh pemerintah daerah. Ya, itu adalah partisipasi dari warga yang ingin dialog. Lalu kita datang, dan kita datang juga tidak diberi tarif. Ya, istilah saya nek ngundang FPUB ki rasa gawani menyan. Nah, kita undang ya datang biasa. Kalau di situ makan ya wajar kan disediakan oleh penyelenggara. Ini menarik Pak Kiai. Sedulur dan sahabat milenial, Wedomatani termasuk desa yang memiliki kompleksitas dan kultur yang beraneka ragam. Agama semua ada, potensi semua besar di sana, dan terkait dengan ini kita akan diskusi untuk segmen berikutnya, tetap di channel Mbah Mujib. Sedulur-sedulur dan sahabat milenial, masih bersama dengan Bapak Kiai Haji Abdul Muhaimin. Beliau adalah Ketua Forum Persaudaraan Umat Beriman. Kita ajak beliau untuk berbicara tentang Wedomatani. Ayo kita korek. Pak Kiai, mohon maaf, Bapak pernah beberapa kali
saya minta mengisi acara di Desa Widomartani. Kebetulan saya bagian dari perangkat desa yang ada di sana. Di sana juga cukup menarik, multikulturnya juga cukup menarik. Nah, dalam beberapa kali saya ngaturi Pak Kiai pandangan Bapak tentang budaya dan tentang keagamaan yang ada. Menurut Bapak bagaimana? Saya mengenal Widomartani sudah cukup lama, bahkan sejak kerjasama sejak erupsi Merapi juga banyak bekerja mengkonsolidasikan masyarakat, bahkan mengkonsolidasikan pihak gereja untuk kita ajak bersama menangani dampak-dampak erupsi Merapi, sejak dari pengungsian kemudian sampai recovery kembali. Karena saya pada waktu itu membuat 2 konsorsium, satu konsorsium Toyomili untuk memperbaiki sumber-sumber air. Kita sampai memasang pipa 5 km, memasang pralon guna memperbaiki sumber-sumber air. Kemudian yang kedua saya membangun konsorsium lagi namanya penghijauan area lereng Merapi, menanam hampir 125.000 pohon, dan itu mengikut sertakan dari pihak gereja di Babatani. Pada waktu itu ya termasuk Romotri dan lain sebagainya. Jadi kultur kerjasama di Widomartani itu sebetulnya sudah berjalan dengan baik. Kemudian yang perlu diusahakan sejauh mana yang akan datang kultur kerjasama itu bisa diteruskan, dirawat, dikembangkan. Itu menyangkut kebijakan nanti yang akan memegang otoritas di Widomartani. Wah, ini menarik lagi nih. Jadi artinya menurut Bapak bahwa dalam menumbuh kembangkan tentang keberagaman yang supaya tetap berjalan secara dinamis, tetap berjalan secara harmonis, tidak lepas dari seorang pemimpin, Bapak. Ya, jadi saya berharap masyarakat Widomartani bisa memilih dengan jernih seorang pimpinan, dalam arti tidak terlalu dipengaruhi oleh politik uang, tapi melihat sosok yang selama ini sudah bekerja dan memiliki jaringan-jaringan antar agama yang kuat. Jargon yang terbaik untuk membangun Widomartani adalah merawat kebinekaan, memperkokoh keistimewaan. Luar biasa. Itu saya rasa nanti akan didukung semua masyarakat multikultur yang ada di sana. Karena di sana kita lihat ada gereja, ada vihara, dan lain sebagainya. Masjid juga cukup banyaknya, dan bagaimana itu merangkai menjadi sebuah kekuatan dinamis dan produktif untuk menyongsong masa depan Widomartani, merawat kebinekaan, memperkokoh keistimewaan. Luar biasa. Sedulur-sedulur dan sahabat milenial, menarik sekali statement dari beliau Bapak Kiai, yaitu untuk menciptakan harmonisasi di Widomartani dengan jargon merawat kebinekaan, memperkokoh keistimewaan, senada dengan kita wujudkan Widomartani yang harmonis. Salah suci Widomartani menuju desa yang